Untuk tuah pada burung perkutut ketiga ini, kalung tepuk, kalung usus, kalung kemben sebenarnya sama saja ya. Memiliki tuah atau harapan untuk pemiliknya itu supaya kelancaran rezeki. Tetapi kalian harus hati-hati ya, karena ada beberapa kasus itu ya, di burung perkutut kalung tepuk itu atau kalung tepung, ada konon katanya ada beberapa bulu di sini yang itu yang sengaja dicabut, kemudian nanti akan tepung gitu ya. Itu harus hati-hati, kalian harus cek juga bagian sininya atau bagian temboloknya jika memiliki atau membeli burung perkutut kalung tepuk atau kalung tepung ya. Jadi kan cek di bagian sininya nih, takutnya ada bulu-bulu yang dicabut sengaja gitu ya. Oke, di sini kita memberitahukan perbedaannya gitu ya. Dan juga hati-hati kalau membeli burung perkutut kalung tepuk atau kalung tepung. Takutnya kalian tertipu gitu ya. Kita di sini kasihan juga gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bareng abang di channelnya Tukang Lonco. Jadi di video kali ini kita akan memberikan informasi mengenai perbedaan burung perkutut kedua ini ya, yaitu perbedaan dari corak lehernya atau pada luriknya. Jadi ada beberapa orang yang bertanya ya, bagaimana perbedaan burung perkutut kalung tepuk atau kalung tepung, kalung usus, dan juga kalung kemben. Jadi di video kali ini kita ada burungnya ya. Ini perbedaannya, nanti kita akan bahas. Ini hasil pikatan kita sendiri. Buat kalian yang baru mampir atau baru nemu channelnya Tukang Lonco, silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga semakin banyak rezekinya. Oke, kita akan bahas perbedaan kedua burung ini, yaitu mengenai perbedaan burung perkutut kalung tepung, kalung usus, kalung kemben. Oke, jadi burung perkutut itu memiliki katurangan ya, atau ciri mati atau ciri fisik pada burung perkutut, yaitu contohnya pada kedua burung perkutut ini memiliki ciri khas tuh pada bagian lurik dadanya. Oke. Jadi di beberapa komentar kita ada yang bertanya ya, bagaimana perbedaan burung perkutut kalung kemben, kalung tepung ataupun kalung usus ya. Jadi di sini kebetulan kita ada burungnya hasil pikatan semua ya. Ini hasil di kuburan, yang ini hasil di bukit. Di situ ada bukit. Ini dapat guys ya burung ini. Cuma ini burung yang ini ya, ini sangat istimewa dari suaranya, dari mentalnya juga nih. Nanti kita akan bahas. Kalau ini emang katurangannya bagus dan mentalnya juga ini jos. Ketika dapat burung perkutut ini ya, si rambonya pikatannya langsung terdiam guys. Kita akan bahas kalung tepuk dulu ya, atau kalung tepung. Jadi untuk burung perkutut kalung tepuk atau kalung tepung ya, di bagian dadanya, nah di bagian lurik sini, jadi nyambung semua ya. Jadi kanan dan kiri itu nyambung semua. Ini kita nggak ada burungnya, kita cuma ada burung perkutut ini ya. Nah contohnya saja ini, jadi untuk kalung tepuk atau kalung tepung, jadi lurik kanan dan kiri itu nyambung, sejajar nyambungnya ya, sejajar nyambungnya. Nah seperti ini contohnya, tapi nyambung semua gitu ya, kiri kanan nyambung seperti gini nih ya. Nah seperti gini semua nyambung semua pokoknya. Itu kalung tepuk atau kalung tepung ya orang nyebutnya gitu. Kemudian untuk tuah pada burung perkutut kalung tepuk atau kalung tepung itu ya, untuk kerejekian, diharapkan pemiliknya itu selalu kelancaran rezeki, bahkan rezekinya itu diharapkan selalu mengalir, tidak pernah terputus seperti lurik atau ciri fisik pada burung perkutut ini gitu ya. Itu untuk burung perkutut kalung tepuk atau kalung tepung ya. Nah kemudian bagaimana dengan burung perkutut kalung usus atau kalung kemben? Jadi kedua burung ini memiliki katurangan kalung usus, kalung kemben ya. Untuk kalung tepuk, kalung tepung kita tidak punya, kita belum dapat karena sangat sulit untuk didapatkan guys ya. Apalagi lokal alam, kita cari sendiri di alam. Ini kita real lokal alam karena kita cari sendiri di alam, di bukit, di kuburan guys ya. Nah ini burungnya. Nah jadi
kita bahas yang kalung usus. Jadi untuk burung perkutut kalung usus ya, nah seperti ini nih. Kalau kalung tepuk atau kalung tepung kan nyambung semua. Untuk kalung usus nyambung tetapi di beberapa bagian. Nah ini contohnya seperti ini. Di bagian bawah nyambung, kemudian di bagian tengahnya agak nyambung, di bagian tenggorokan juga ini nyambung. Jadi kalung usus itu nyambungnya beberapa ya. Misalkan 1, 2, 3 gitu. Atau samar-samar gitu ya. Mendekati kalung tepung. Itu kalung usus. Ini contohnya. Jadi jika burung perkutut ini. Nah. Ini ditarik seperti ini. Tuh. Ini ada beberapa yang nyambung tuh. Pokoknya hampir kalung tepung. Tetapi tidak full gitu ya. Kalau kalung tepung kan nyambung semua. Kalau kalung usus itu hanya beberapa tuh. Di bagian bawah nyambung. Di bagian sini nyambung. Terus ini di leher nyambung guys. Ini di bagian lehernya juga nyambung ya. Burung perkutut kalung usus itu biasanya. Nah, bisa kemungkinan kalung usus itu nantinya bisa menjadi kalung tepung ya. Kalau emang burungnya ini sudah selaras dengan pemiliknya gitu. Nah, bagaimana dengan burung perkutut kalung kemben? Nah, jadi untuk kalung kemben, nah ini kita taruh dulu ya. Untuk kalung usus ya udah jelas ya. Jadi kalung usus itu nyambung tetapi tidak full. Bagian bawah ada nyambung, bagian tengah suka ada nyambung, kemudian di atas nyambung gitu. Jadi kalung usus itu nyambungnya beberapa bagian nyambung. Hampir seperti kalung tepung tapi tidak nyambung sempurna gitu. Kalung usus ya. Kita simpan dulu. Nah, kemudian kita bahas yang kalung kemben guys ya. Seperti namanya kalung kemben guys ya. Jadi kemben itu kan dipakai dalam zaman-zaman dulu gitu ya. Seperti sarung gitu ya, kemben gitu ya. Dipakai di bagian dada. Nah, kemben gitu ya kan. Itu jadi luriknya itu seperti kemben guys ya. Jadi di bagian sini guys ya, bagian bawah. Bagian dada bawah. Nah. Jadi di bagian bawahnya ini guys ya, nyambung. Seperti orang memakai apa? Kemben gitu. Untuk memastikannya ya, kalau ditangkap gini emang agak kelihatan sulit. Terkadang dia mau menonjolkan atau menunjukkan katurangganya. Tetapi kalau disangkar dia pasti kelihatan guys. Pokoknya yang nyambung bagian bawah sini, dada itu kalung kemben. Ya, cuma bagian dadanya saja gitu, bagian bawah sini nih. Tapi kalau kalung usus nyambungnya itu banyak. Di bagian sini. Kadang ada 3 atau 2 yang nyambung untuk kalung usus. Kalau kalung kemben itu hanya 1 di bagian bawah sini guys ya. Kalung kemben. Ininya tidak nyambung. Untuk kalung tepung, kalung tepuk ya. Itu kalung tepuk lah ya nyebutnya, itu ada yang nyebut kalung tepuk, ada yang nyebut kalung tepung. Jadi full, sejajar full. Tetapi kalian harus hati-hati ya, karena ada beberapa kasus itu ya, di burung perkutut kalung tepuk itu atau kalung tepung, ada konon katanya ada beberapa bulu di sini yang itu yang sengaja dicabut, kemudian nanti akan tepung gitu ya. Itu harus hati-hati, kalian harus cek juga bagian sininya atau bagian temboloknya jika memiliki atau membeli burung perkutut kalung tepuk atau kalung tepung ya. Jadi kan cek di bagian sininya nih, takutnya ada bulu-bulu yang dicabut sengaja gitu ya. Oke, di sini kita memberitahukan perbedaannya gitu ya. Dan juga hati-hati kalau membeli burung perkutut kalung tepuk atau kalung tepung. Takutnya kalian tertipu gitu ya. Kita di sini kasihan juga gitu ya. Oke, jadi ini untuk perkutut ini kalung kemben ya, nih di bagian di bagian dada bawah berarti ya. Jadi bagian dada bawahnya itu nyambung guys ya tuh. Nah, ini kalau lagi diem nyambung ini guys. Cuma ini kan posisinya emang kita lagi ditangkep. Jadi agak susah juga ini menunjukkan katurangganya. Tapi kalau udah lagi disangkar ini jelas banget guys. Kalung kemben ini ya burung. Jadi di bagian dadanya itu nyambung. Nah, kalau kalung kemben itu di sininya aja ya, kalung kemben. Kalau kalung usus ada di sini, ada di sini, ada di sini gitu. Pokoknya kalau kalung usus agak rame gitu, agak banyak yang nyambungnya. Kalau kalung kemben bagian sininya saja nih, dada bawah. Kalau kalung usus full gitu ya. Nah, ini untuk kalung kemben ya seperti ini. Jadi ini bagian dadanya itu nyambung gitu ya, yang bagian sininya nih.
Oke, jadi sudah jelas ya perbedaan burung perkutut kalung tepung atau kalung tepuk, kalung kemben, kalung usus. Untuk kalung usus sudah sangat, sebenarnya kalung usus itu sangat mudah untuk dikenali ya. Nah, untuk kalung usus ini, nah ini contohnya seperti ini. Kalau kalung kemben cuma bagian sini saja kalung kemben. Tapi kalau kalung usus ini di sini nyambung, di atasnya juga biasanya nyambung guys. Ada beberapa gitu. Nah, jadi terkadang pas dia diam itu pada nyambung guys tuh kalung usus gitu ya. Untuk tuah pada burung perkutut ketiga ini, kalung tepuk, kalung usus, kalung kemben sebenarnya sama saja ya. Memiliki tuah atau harapan untuk pemiliknya itu supaya kelancaran rezeki, untuk pemiliknya itu supaya rezekinya selalu mengalir deras guys ya. Nah, tetapi abang selalu ingatkan bahwa kita itu hanya perlu meminta pertolongan, meminta rezeki, meminta segalanya itu hanya kepada Sang Pencipta ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita berbagi tips mengenai perbedaan burung perkutut. Jadi buat kalian yang suka video ini silahkan di subscribe, di like ya. Buat kalian yang sudah subscribe, abang ucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin banyak rezekinya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.